Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun yang terhormat Bapak Ibu dosen dan yang terhormat Bapak Ibu guru pamong selaku tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afandi SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021 PTK IAIN Curug. Nomor induk mahasiswa saya 21581360. Bidang studi PPG saya adalah pendidikan agama Islam. Hari ini, Selasa tanggal 30 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan unjuk kinerja atau disebut juga dengan UKIN. Kegiatan saya adalah membuat video praktek pembelajaran. Adapun materi dalam pelaksanaan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu indahnya kebersamaan dengan berjamaah pada kelas 7 di UPTD SMP Negeri 10 Kota Bumi. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita bertemu kembali di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru yang belum kalian pelajari sebelumnya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, agar bisa ketua kelas membimbing teman-temannya untuk bisa berdoa terlebih dahulu, karena dengan berdoa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Dalam aktivitas kita sehari-hari dalam pembelajaran hari ini ya. Anak-anak semua, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen terlebih dahulu nama-nama kalian, nanti biar Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Selanjutnya nanti ketika Bapak panggil namanya, silakan diacungkan tangannya kalau memang yang bersangkutan hadir ya. Bapak absen terlebih dahulu. Lutfi Nur Kalis ya hadir. Mariska Ramadan hadir nggak Mariska? Oh ya. Kemudian Muhammad Andra Riza, Muhammad Rezio Maha, Zahra Naila. Alhamdulillah hadir semua. Ada satu yang berhalangan karena dia izin ya. Baik anak-anak semua, sebelum materi ini kita mulai, Bapak sampaikan terlebih dahulu bahwasannya sebelum materi ini ada materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari minggu lalu ya, yaitu tentang apa perilaku sikap jujur, amanah dan istiqomah. Mengapa kita mempelajari hal itu? Karena supaya kita mempunyai fondasi dalam diri kita agar selalu bersikap jujur, amanah dan istiqomah. Kenapa? Dengan kita melaksanakan perilaku jujur, maka kita akan selalu disenangi oleh orang lain ya. Terutama adalah orang-orang terdekat kita, orang tua kita, kakak dan adik kita. Kenapa? Karena dengan kita berperilaku jujur, maka orang lain pasti akan senang dengan perbuatan kita tersebut. Kemudian jujur itu adalah apa? Perilaku yang sebenarnya sesuai dengan apa? Perkataan dan perbuatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berbeda dari yang minggu yang lalu. Artinya materi ini adalah hal yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ini adalah suatu perbuatan yang mengandung
amalan kita dalam seorang muslim. Kenapa? Karena dengan amalan ini kita nanti akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, yaitu 27 derajat. Berbeda dengan dia melaksanakan dengan sendirian. Ada yang tahu itu perbuatan apa? Itu adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat berjamaah. Inilah materi yang akan kita pelajari. Baik anak-anak semua. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Artinya materi ini penting. Pentingnya kenapa? Karena ini merupakan sebuah amalan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dia masih saat ini sampai dengan dia dewasa. Karena amalan tidak akan terputus sampai kita nanti meninggal dunia. Kenapa? Karena ini adalah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kita seorang muslim adalah salah satu anjurannya adalah kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat 5 waktu itu sholat apa? Kalau kita pagi, sholat subuh. Kemudian sholat apa lagi? Subuh. Selanjutnya asar. Selanjutnya maghrib, dan terakhir isya. Nah, itu adalah sholat-sholat yang harus kita lakukan mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya bukunya sudah kalian buka ya. Kemudian materinya adalah tentang indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini adalah yang pertama dalam sikap spiritualnya, peserta didik dapat melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis terkait. Kemudian dalam bidang sosialnya, peserta didik dapat menunjukkan perilaku sholat berjamaah dalam lingkungan masyarakat pada sholat 5 waktu tadi, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Harapannya kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid lingkungan kalian. Kemudian yang ketiga, dalam pengetahuannya, peserta didik dapat menguraikan pelaksanaan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman hadis terkait dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menampilkan tata cara sholat berjamaah dengan benar. Dan yang terakhir, keterampilan, peserta didik dapat merumuskan tata cara sholat berjamaah dengan benar, dan peserta didik dapat melakukan praktik sholat berjamaah dengan benar dalam kehidupan sehari. Baik, dari yang pertama dan kedua ini ada yang tahu gambar apa bedanya? Yang pertama adalah tentang sholat berjamaah. Yang selanjutnya yang kedua adalah sholat apa ini? Nah, artinya ada perbedaan. Yang pertama, yang tadi itu adalah sedang melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, ini adalah sholat sendirian. Artinya ada perbedaan di situ. Ketika berjamaah berarti dia dilakukan secara bersama-sama, ada seorang imam dan ada beberapa makmum. Ini yang dinamakan berjamaah itu berarti ada imam dan ada makmum. Nah, itu perbedaannya. Kalau dia sholat sendirian, nah dia tidak ada orang lain di belakangnya, hanya dia sendiri yang ada di sini. Ini namanya sholat sendirian, ya. Nah, berbeda dengan tadi sholat berjamaah. Selanjutnya ini ada tayangan video. Kalian simak video ini tentang apa itu sholat berjamaah dan bagaimana pelaksanaannya. Perkenalkan kami saudari, ada dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu inda kulli masjidin wa taqulu kana Dijelaskan bahwasanya kalau imam itu rukuk maka ikut rukuk, kalau imam iktidal maka ikut iktidal. Jadi jangan mendahului gerakan imam. Jika imam sujud maka makmum ikut sujud.
laki-laki dia mengucapkan subhanallah. Jadi ketika dia harusnya tahiyat awal, dia berdiri, kata si makmum subhanallah. Nah, artinya imam ingat, dia langsung tahiyat awal lagi. Kan? Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Jadi imam tahu, oh kodenya berarti itu saya salah dalam sholatnya, makanya harus disesuaikan lagi. Nah, dijelaskan tadi dari video ini, tentunya kalian bisa melihat ya bahwasanya dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu dilaksanakan lebih dari satu orang, ya, artinya ada seorang imam dan ada seorang makmum. Nah, itu adalah kegiatan kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Minimalnya seorang makmum berjamaah itu adalah satu orang. Jadi ada imam dan makmumnya hanya satu orang, itu bisa berjamaah ya. Dan lebih dari satu orang itu lebih baik. Tapi minimalnya ada satu orang untuk seorang makmum. Tapi kalau kita berjamaah harus ada dua orang. Ada yang pertama harus ada siapanya? Ada imam. Yang kedua ada makmum. Artinya si imam dan si makmum itu berkolaborasi, dan si makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya yaitu dua orang, imam dan makmum. Itu pengertian dari sholat berjamaah. Nah, artinya sholat berjamaah itu yang dilakukan sekurang-kurangnya dua orang, yaitu ada imam dan ada makmum. Selanjutnya hukumnya dalam sholat berjamaah itu dibilangkan adalah sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu adalah hal yang mendekati dengan kewajiban. Dan yang terakhir, kebaikan dalam sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian yang dijelaskan kata Rasulullah, yaitu mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Nah, itu pengertian dari sholat berjamaah. Ada dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warku'u ma'ar raki'in. Kata Allah, dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, ini yang dikatakan berjamaah, dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku. Berarti ketika kita melaksanakan ruku secara bersamaan ya. Ini adalah penjelasan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian ada hadisnya. Nah, ini hadis pertama derajat tadi yang sudah ditayangkan di videonya. Karena Rasulullah Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati tafdulu ala shalatil fardhi bi 27 darajah." Kata Rasulullah, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, itu hadisnya sahih. Nah, ini ketika kita ingin melaksanakan salat berjamaah itu ada syaratnya. Kenapa ada syaratnya? Syaratnya harus terpenuhi. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka salat berjamaahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah pahalanya. Ya, syarat-syarat ini harus dilaksanakan dan dilakukan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah salat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama ada seorang imam. Yang kedua ada makmum. Nah, ini harus terpenuhi dulu, ada imam dan ada makmum. Ketika ada makmum aja tidak ada imam, berarti dia bukan salat berjamaah. Nah, ketika ada imam aja tidak ada makmum, berarti juga bukan salat berjamaah. Dia harus ada dua, ada imam dan ada makmum. Makmum sedikit-sedikitnya adalah satu orang minimalnya ya. Tetapi kalau berjamaah harus ada dua orang. Pahami perbedaannya. Kalau dia berjamaah harus ada dua orang. Kalau dia makmum minimalnya satu orang. Kemudian salat berjamaah dikerjakan dalam satu majelis, artinya dalam satu tempat, dalam sebuah masjid ya. Kemudian di lapangan, itu biasanya dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian di tempat-tempat yang lain berarti dia maksudnya dalam satu tempat ya. Kemudian salatnya makmum sesuai
sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya kalau imamnya sholatnya subuh, makmum juga sholat subuh. Nah, selanjutnya untuk menjadi seorang imam itu tidak sembarangan, harus ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Ya, apa itu syaratnya? Yang pertama, seorang imam ya yang dikatakan harus paling fasih bacaannya diantara makmum yang lain. Apa itu fasih bacaan? Fasih bacaan adalah bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan tajwidnya ya. Ada ifahnya, ada izharnya ya. Kemudian ada iklabnya, artinya dia sesuai bacanya, tidak salah-salah. Ya. Selanjutnya paling paham dalam bidang fikihnya, paling mengerti ilmu sholat. Ya dia tahu kalau dia itu badannya harus bersih dari hadas dan najis. Kenapa? Kalau kita ada hadas dan ada najis, maka tubuh kita nanti tidak sah dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya kalau dia makmumnya laki-laki, berarti imamnya harus laki-laki, tidak boleh imamnya seorang perempuan ya. Kemudian sah sholatnya dan diridhoi makmumnya serta banyak hafalannya. Kemudian ada lagi ketika jadi makmum juga ada syaratnya. Jadi imam itu ada syaratnya, si makmum juga ada syaratnya. Nah, syaratnya si makmum itu niat. Ya, kemudian yang kedua tidak melewati posisi imam. Artinya si imam di depan, si makmum jangan di depan ini imam. Artinya si makmum ada di belakang imam. Kalau dia berdua antara imam dan makmum ada satu orang makmum, maka si makmumnya itu posisinya hampir sejajar dengan imam. Nanti kita akan ada tayangan videonya lagi. Selanjutnya tahu gerakan imam. Maksudnya tahu gerakan imam, si makmum tahu kalau imam itu sujud, maka kalau si imam sujud maka makmum ikut sujud. Kalau si imam itu ruku, maka makmum ikut ruku. Itu maksudnya tahu gerakan imam. Tidak terpisah dengan imam, artinya si imam ada di sini, si makmum ada di belakang ataupun ada di sebelahnya, ya. Artinya posisinya dia tidak berjauhan, ya. Selanjutnya tidak mendahului gerakan imam. Sudah disampaikan tadi. Selanjutnya ikut semua gerakan imam dan mengakui sahnya salat imam. Nah, jadi dalam makmum tadi disampaikan ada dua pembagiannya. Yang pertama ada makmum muwafiq dan yang kedua ada makmum masbuk. Apa makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu adalah makmum yang terlambat datang ikut imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah. Maksudnya muwafiq ini salatnya tidak tertinggal dengan salatnya imam. Dia ikut dari rakaat pertama sampai dengan rakaat terakhir. Kemudian masbuk ini adalah makmum yang terlambat datang sementara imam sedang melakukan rukun salat. Artinya si makmum ini datang, dia sudah masuk rakaat kedua, sudah masuk rakaat ketiga, sudah masuk rakaat keempat. Si makmum ini datang, itu namanya makmum masbuk, ya. Berbeda kalau muwafiq itu makmumnya ikut dari pertama sampai dengan terakhir. Kalau masbuk itu dia makmum yang datangnya terlambat. Ya, itu perbedaannya antara muwafiq dan masbuk, ada perbedaannya. Nah, kalau munfarid ini bukan makmum, tetapi orang yang melaksanakan salat secara sendirian, itu namanya munfarid. Yang sudah tadi ada perbedaan antara salat berjamaah dan salat sendiri. Nah, yang namanya salat sendirian ini disebutkan adalah salat munfarid. Orang yang melaksanakan salat sendirian baik salat berjamaah maupun salat sunnah. Contoh gerakan muwafiq dan masbuk. Nah, ini tadi. Ini ada imam, ini ada makmum. Nah, itu yang sebelah masih termasuk makmum muwafiq, ya. Nah, dia gerakan dari awal sampai akhir.
baru datang lagi di rakaat kedua. Nah ini namanya seorang masbuk, dia ikut langsung ikut atihiyat, jadi melaksanakan gerakan sesuai dengan gerakan imam. Nah ketika tadi ada seorang masbuk datang, si imam sudah salam, ya. Nah jadi si makmum yang masbuk tadi dia lanjut melaksanakan salat sesuai dengan kekurangannya, ya. Kalau dia tadi kurangnya 2 rakaat, lanjut melaksanakan 2 rakaat. Sudah masing-masing ini jatuhnya, sudah tidak menyesuaikan dengan gerakan imam, karena si imam sudah selesai, makanya dia lanjut dengan salat masing-masing. Tetapi statusnya masih dalam salat berjamaah. Jadi pahalanya sama dengan salat berjamaah. Berbedanya dia datangnya terlambat. Kan bahwasannya posisi makmum itu ada 2 bagian, ya. Ada makmum masbuk dan ada makmum muafiq. Kalau muafiq, ingat ya, ruku bersama dengan imam dan mendapatkan semua rakaat. Kalau dia yang masbuk, dia tidak ruku bersama imam, ya. Artinya dia terlambat sholatnya seperti tadi disampaikan, dan termasuk ketiga dalam sholat. Jadi ada bedanya makmum masbuk dan makmum muafiq. Ya, posisi dalam sholat seorang makmum, dia sejajar antara makmum dan imam. Tetapi kalau dia lebih dari satu orang makmumnya, dia posisinya berada di tengah, ya. Gitu juga selanjutnya. Saat pertama penuh. Kalau saat pertama ini sudah penuh, maka dilanjutkan di dalam posisi tengah. Saat keduanya. Kalau satu dan kedua sudah penuh, maka dia tidak ada di tengah-tengah lagi, ya. Jadi dimulainya berjalan di pertengahan saf, jangan ada dari pinggir, ya. Nah ini kalau berkeluarga, ada kakak sama adik. Ini imam dan makmum. Ini seorang imam dan makmum perempuan. Kalau makmum perempuan berarti dia ada di belakang imam. Kalau ada imam laki-laki, makmum laki-laki dan makmum perempuan, si makmum perempuan ada di tengah, si makmum laki-laki ada di sejajarnya. Kemudian imam laki-laki dan makmum laki-laki ada di tengah. Boleh nggak Pak seorang perempuan jadi imam? Boleh, asalkan makmumnya juga adalah seorang perempuan. Kalau dia makmumnya perempuan, imamnya boleh perempuan. Seperti ini posisinya, ya. Kalau dia 3 orang, berarti dia di tengah-tengah. Ada di kanan dan ada di kiri. Salat-salat yang dikerjakan berjamaah. Yang pertama salat fardu, yang kedua salat Jumat. Kemudian sholat sunat, tarawih, sholat idul fitri, sholat jenazah, istisqa, ya. Nah ini salat-salat yang dilaksanakan sholat berjamaah di lapangan. Ini sholat berjamaah di masjid di Mekah, masjid Madinah. Nah ini di lapangan, ya, di halaman sekolah, ya. Nah kemudian hikmah sholat berjamaah, ada hikmahnya nih. Ternyata hikmah salat berjamaah itu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menambah kekhusyuan dalam beribadah. Dari materi yang sudah aku sampaikan tadi, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah berdiskusi kelompok. Diskusi kelompok nanti akan ada dibagi kelompok. Cara pembagiannya nanti akan berhitung mulai dari angka 1 sampai dengan angka 2. Jadi setelah angka 1, 2, kembali lagi ke angka 1, angka 2, ya. Nah nanti kenapa seperti itu? Agar menghindari kecemburuan sosial untuk pembagian kelompoknya. Nah untuk itu Bapak langsung bagi kelompok saja. Untuk dari yang putra mulai menghitung 1, kembali lagi 1.
silakan dikerjakan. Tugas kalian untuk mengerjakan diskusi ini sudah selesai. Sekarang adalah tugas yang berikutnya, mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan sesuai kelompok masing-masing. Ada kelompok 1 putra, kelompok 2 putri, kelompok 1 putri, dan kelompok 2 putra. Artinya semuanya sudah diselesaikan. Sekarang tugasnya adalah setiap kelompok diwakilkan oleh 1 orang untuk apa? Mempresentasikan hasil bacaan diskusinya masing-masing. Silakan kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Lutfi. Kelompok 2 diwakilkan oleh Dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan sholat berjamaah. Berikut ini akan dijelaskan tentang anjuran sholat berjamaah. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Hukum berjamaah dalam sholat fardu. Orang yang berhak menjadi imam. Dari materi yang saya sampaikan tentang pengertian sholat berjamaah, dari kelompok lain adakah yang masih kurang paham atau yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Ya, apa perbedaan sholat berjamaah? Jawab. Dapat dalam menetapkan hukum sholat berjamaah menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Para ulama yang berpegang pada pendapat ini adalah berasal dari kalangan ulama muqaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Siapakah yang berhak menjadi imam? 1. Orang yang lebih baik pembacaan ayat-ayat Al-Quran. 2. Orang yang lebih mengetahui dan memahami akan hukum-hukum agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. 3. Jika orang yang membacanya sama baik dan pengetahuan tentang hukum-hukum agama juga sama kualitasnya, maka yang lebih berhak dijadikan sebagai imam adalah orang yang lebih tua usia. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok temannya bahwasanya tentang hukum dari pelaksanaan seorang imam. Selanjutnya kelompok lain ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Jika pelajar yang sudah balik ingin menjadi imam di sebuah masjid dalam sholat berjamaah, apakah diperbolehkan? Boleh, asalkan orang itu baik dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan memahami apa hukum-hukum agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk jawaban kelompok dua. Iya, ketika ada seorang pelajar ingin menjadi seorang imam dari semua masjid, apakah boleh? Boleh. Yang pertama asalkan dia sudah hukum bacanya sudah baik, kemudian dia sudah tahu paham dengan ilmu agama, dan dia seorang orang yang sudah baik. Nah, selanjutnya silakan kelompok terakhir presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berdirinya makam sholat berjamaah, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makmum bangkit ketika masjid. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa makmum dianjurkan untuk berdiri sholat. Kelompok putri sudah presentasi, silakan ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Apa perbedaan makmum, masbuk dan
Silakan dijawab. Masbuk adalah makmum yang terlambat. Mu'afik adalah sholat berjamaah yang sempurna dari awal dan akhir bersama imam. Ya, penjelasan apa? Ya, artinya perbedaan antara makan bahwasannya masbuk itu sholatnya imam sudah masuk ke rakaat kedua atau rakaat ketiga, jadi dia terlambat datangnya. Nah juga kalau makmum mu'afik, dia sholat berjamaahnya sempurna dari awal hingga akhir bersama dengan imam. Baik anak-anak semua, dari setiap materi yang sudah kalian presentasikan, boleh sholat berjamaah, hukumnya, syarat-syarat imam, syarat-syarat makmum ya. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal adalah ada seorang imam dan ada seorang makmum. Jumlah makmum yang paling sedikit yaitu adalah 1 orang dan boleh lebih selanjutnya. Itu jumlah makmum paling sedikit. Kemudian hukum dari sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad yang lebih umum kita harus ketahui. Sunnah muakkad adalah sunnah yang berkaitan dengan wajib kewajiban. Selanjutnya dalam sholat berjamaah, dalam sholat berjamaah itu terdiri ada seorang imam dan makmum. Di mana seorang imam itu mempunyai syarat-syaratnya, ya. Syarat yang pertama, seorang imam adalah harus fasih bacaannya. Yang kedua, dia harus paham agamanya, ya. Yang ketiga, seorang imam itu dia harus tahu hukum-hukum fikihnya. Dia harus tahu kalau dia berhadas atau tidak. Kemudian seorang imam itu tidak mempunyai penyakit, artinya dia selalu buang air kecil, selalu buang air besar, artinya seorang imam selalu dalam keadaan sehat. Kemudian selanjutnya seorang makmum juga ada syaratnya, ya. Artinya syarat seorang makmum yang pertama dia harus niat. Yang kedua, dia tahu gerakan imam. Kalau imamnya ruku maka dia ikut ruku. Kemudian seorang makmum ada 2 bagian. Ada makmum masbuk dan makmum mu'afik. Kalau makmum masbuk dia salatnya tertinggal dengan gerakan imam, tidak ikut ruku bersama dengan imam. Kalau dia makmum mu'afik, dia gerakan imam dari awal sampai akhir ikut dilaksanakan dengan sempurna. Artinya perbedaan makmum mu'afik dan makmum masbuk. Nah itu tadi penjelasan hasil diskusi kita hari ini. Silakan kalian coba kumpulkan hasil diskusinya tadi. Silakan. Kelompok 2 putra dalam hukum sholat berjamaah itu bakal nilai 80 sama. Ya, tepuk tangan dong. Kemudian kelompok 1 putri itu bapak nilai hasil presentasi dan penjelasannya nilainya adalah 90. Dan terakhir kelompok 2 putri itu bapak dapatkan nilai 100. Kelompok 2 putri pertahankan dan penjelasan materinya. Itu materi dari Bapak. Sekarang silakan buka buku tulisnya. Tadi kita sudah berdiskusi, kalian sudah mendengarkan penjelasan materi dari Bapak. Kalian juga sudah melihat tayangan video yang tadi tentang sholat berjamaah, tentang makmum, mu'afik dan makmum masbuk. Nah selanjutnya setelah itu yang sudah kalian lakukan adalah
terakhir penilaiannya yaitu mengerjakan latihan KKPD kalian. Tugas yang sudah kalian kerjakan tadi. Bapak nilai semua, nilainya cukup baik. Ada beberapa siswa yang masih nilainya di bawah KKN, tetapi mohon agar bisa diperbaiki lagi, dipelajari di rumah ya. Bapak bagikan sesuai dengan nama yang ada di buku. Vicky Hasan, Zahra, Nopi Durjana. Harap dikerjakan. Nanti kumpulkan di minggu yang akan datang ya. Untuk itu silakan kalian materi Bapak habis. Bapak mohon maaf untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.